Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semua kaum muslimin dimanapun berada, semoga kita selalu di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Video kali ini tentang Surah Al-An'am. Mengapa dinamai Surah Al-An'am, dan apa artinya? Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa like, subscribe agar channel ini berkembang dan dakwah Islam semakin meluas. Dan jangan lupa tekan loncengnya agar mendapat notifikasi video-video terbaru dari kami. Surah Al-An'am adalah surah ke-6 dalam Mushaf Al-Quran. Surah ini terdiri 165 ayat dan termasuk golongan surah Makkiyah, karena hampir seluruh ayat ini diturunkan di Mekah sebelum hijrah. Nama surah biasanya dipilih dari salah satu kata yang ada dalam surah tersebut. Tetapi, terpilihnya satu kata dari sekian banyak kata yang terdapat dalam surah tersebut pasti menunjukkan bahwa kata yang sangat penting dalam surah tersebut yang harus diperhatikan dengan serius. Dinamakan Al-An'am artinya binatang ternak, karena di dalamnya disebut kata An'am ada hubungannya dengan adat istiadat kaum musyrik, yang menurut mereka binatang-binatang ternak itu dapat dipergunakan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan mereka. Dalam surah ini juga dikemukakan hukum berkenaan dengan hewan ternak. Al-An'am jamak dari kata na'am, nama untuk kelompok hewan yaitu unta, sapi dan kambing. Na'am artinya nikmat, Al-An'am artinya nikmat-nikmat Allah. Kelompok hewan yang disebut tadi dinamakan Al-An'am karena hewan ternak tadi nikmat dari Allah jelas terlihat oleh manusia. 3 jenis hewan memiliki keistimewaan yang banyak untuk manusia. 3 jenis hewan tadi paling dekat dengan manusia dan mudah dikuasai. Allah berfirman, artinya lalu mereka menguasainya. Quran Surah Yasin ayat 71. Hewan yang lain secara umum liar, tidak mudah dikuasai kecuali dengan cara diburu atau cara yang lain. Hewan-hewan yang disebutkan tadi paling banyak manfaatnya bagi kehidupan manusia. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 136, yang artinya, dan mereka menyediakan sebagian hasil tanaman dan hewan, bagian untuk Allah sambil berkata menurut persangkaan mereka, ini untuk Allah dan yang ini untuk berhala-berhala kami. Bagian yang untuk berhala-berhala mereka tidak akan sampai kepada Allah, dan bagian yang untuk Allah akan sampai kepada berhala-berhala mereka. Sangat buruk ketetapan mereka itu. Ayat 136 menjelaskan tentang aturan yang dibuat oleh kaum musyrikin Quraisy tentang hewan ternak dan hasil tanaman. Sebagiannya mereka sisihkan buat Allah dan sebagian lagi untuk berhala-berhala mereka. Tetapi aturannya dibuat sekehendak hati mereka, bukan bersumber dari Allah. Di ayat 138, Allah berfirman, dan mereka mengatakan, inilah hewan ternak dan tanaman yang dilarang, tidak boleh memakannya, kecuali orang yang kami kehendaki, menurut anggapan mereka, dan ada hewan ternak yang diharamkan menungganginya dan ada hewan ternak yang mereka tidak menyebut nama Allah ketika menyembelihnya, semata-mata membuat-buat kedustaan terhadap Allah. Kelak Allah akan membalas mereka terhadap apa yang selalu mereka ada-adakan. Kandungan dari surah Al-An'am ini adalah tentang tauhid. Karena Allah memulai surah ini dengan Alhamdulillah di penghujung surah Al-An'am, terutama di ayat 162, Allah perintahkan Nabi Muhammad SAW untuk mengikrarkan. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Terima kasih yang telah menonton video ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.